Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Kanggo Put jadi kurir para dewa. Dan ini bagian ke-15 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, waktu pengiriman pun tiba. Terlihat, Hajun dan Lucio pun sudah sampai di dermaga. Lucio sangat terkejut melihat banyak kontainer yang tersusun di atas kapal. Melihat itu, Hajun juga merasa penasaran, apakah semua kontainer itu milik Guil Diongwon. Hajun tidak pernah menyangka jika dirinya akan menaiki kapal kargo. Ia merasa jika sekarang ini dirinya seperti pengawal daripada pengantar barang. Di saat Hajun akan menaiki kapal, ia dihentikan oleh petugas yang berjaga di sana. Mereka menanyakan identitas Hajun. Kami perlu memeriksa identitas kalian, dan kalian dikirim dari guild mana. Mendengar itu, pada awalnya Hajun kebingungan karena dirinya tidak tergabung dengan guild manapun. Namun, Hajun pun mengingat jika Seongjun memberinya kartu dan meminta untuk menunjukkan kartu itu pada para penjaga. Lalu Hajun pun segera mengeluarkan kartu itu dari sakunya. Aku dipekerjakan oleh Guil Diongwon. Mereka mengatakan jika aku menunjukkan ini kalian akan membiarkanku lewat. Melihat kartu yang ada di tangan Hajun, dua penjaga itu pun sangat terkejut. Mereka tidak menyangka jika Hajun mempunyai kartu VIP dari Guil Diongwon. Mereka pun langsung menunduk memberikan hormat dan mempersilahkan Hajun untuk melewatinya. Beberapa saat setelah itu, Hajun pun menghampiri sebuah kargo yang berukuran sangat besar. Kontainer ini terlihat sangat mencolok. Hajun merasa jika Guil Diongwon sengaja mengundang para pencuri untuk mengambil barang yang ada di dalamnya. Setelah membuka pintu kontainer itu, Hajun melihat sebuah pedang panjang di depannya. Pedang itu pun diikat dengan rantai yang kuat. Melihat itu, Hajun baru menyadari kenapa Guil Diongwon tidak repot-repot menyembunyikannya dengan lebih baik lagi. Siapa yang bisa mencurinya dengan semua rantai yang mengikatnya seperti ini? Hajun pun menjadi penasaran. Memangnya ada pencuri yang cukup nekat untuk mencoba mengambilnya. Saat Lucio melihat pedang itu, ia dibuat cukup terkejut. Ia bertanya-tanya, kenapa pedang itu ada di sini? Merasa penasaran, Hajun menanyakan, apakah Lucio mengetahui sesuatu tentang pedang itu? Lucio menimpali, bukankah sudah jelas, pedang yang bersinar seperti emas itu, tampak begitu suci, sehingga dapat membutakan pandangan orang jahat walau hanya sekali melihatnya. Itu pedang legendaris Charlemagne Durandal. Setelah itu, Lucio menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dengan heran Hajun berkata, apa maksudmu? Bukankah sudah jelas, kita di sini untuk mencegah pencuri mengambil pedang itu, sampai pedang itu berhasil dikirim dengan aman. Hajun merasa sedikit khawatir, jika pedang itu berhasil dicuri dan tugas pengantarannya gagal, dirinya harus mengganti biaya pengiriman berkali-kali lipat dari jumlah yang ditawarkan Guil Diongwon padanya. Beberapa saat setelah itu, tepat di tengah malam, asap hijau merembes masuk ke dalam kontainer yang Hajun tempati. Lalu Sin memperlihatkan orang-orang yang ada di luar tergeletak pingsan dengan area sekitar, yang diselimuti dengan asap hijau yang cukup tebal. Hajun pun dibuat cukup terkejut melihat asap itu yang mulai memenuhi isi kontainer. Saat memperhatikan pedangnya, Hajun merasa sedikit lega karena pedang itu masih ada di sana. Hajun pun segera mengaktifkan skill pakaiannya. Setelah itu, Hajun pun segera keluar untuk memeriksa kondisi para penjaga. Dan baru saja keluar, Hajun dikejutkan dengan seorang wanita yang sedang berlutut dengan tangannya yang saling mencengkram, selayaknya orang yang sedang memohon pada sesuatu. Berikan aku kekuatan untuk menjadi pencuri kebenaran hari ini juga. Tidak tinggal diam, Hajun segera membuka toko sistem dan membeli sesuatu untuk menangkap si wanita itu. Pengiriman ini akan selesai jika aku berhasil menangkap wanita itu. Di saat wanita itu beranjak dari tempat duduknya, sebuah tali melesat dan mengikat tangannya, lalu membelit seluruh tubuhnya. Wanita itu pun dibuat sangat terkejut. Apa ini? Tidak, ini bukan tali biasa. Talinya bergerak mengikatku begitu saja. Tidak lama dari itu, wanita itu dikejutkan dengan Hajun yang berkata sembari memegangi tali itu. Sepertinya aku berhasil menangkap seorang pencuri. Melihat itu, wanita itu pun menjadi heran, bukankah aku sudah membuat semua orang pingsan dengan asap ini? Dengan penasaran si wanita itu melontarkan beberapa pertanyaan, kenapa kamu masih terjaga? Asap ini dibuat oleh Mythical yang menjalin kontrak denganku. Seharusnya tidak ada manusia yang bisa menahannya. Dan dari mana kamu mendapatkan tali seperti ini? Seharusnya tali seperti ini milik makhluk ilahi. Dengan santai Hajun mendekat lalu menepuk kepala si wanita itu. Kamu nanya, dasar pencuri rendahan? Si wanita itu menimpali, aku bukan pencuri. Lalu si wanita itu meminta Hajun untuk melepaskannya dan dirinya akan menjelaskan semuanya. Ada sesuatu yang harus aku ambil. Mendengar itu, dengan wajah mengejek Hajun menimpali, apa aku terlihat seperti baru lahir kemarin? Kenapa aku harus melepaskanmu begitu saja? Aku tahu kamu di sini untuk mencuri. Mendengar itu, wanita itu membalas, baiklah aku memang pencuri.
Tapi aku hanya mengambil barang yang memang perlu diambil. Aku bersumpah. Aku melakukan ini demi kebaikan yang lebih besar. Melihat Hajun yang tidak mempercaya ucapannya, si wanita itu menambahkan, kamu pasti pernah mendengar tentang Robin Hood, si pencuri yang adil dan bijaksana. Kurang lebih aku seperti itu, aku mengambil barang dan memberikannya pada orang yang lebih membutuhkan. Mendengar itu, Hajun dan Lucio pun saling menatap. Hajun mengatakan, apa kepala si wanita itu sudah terbentur? Sepertinya dia butuh bantuan profesional. Lucio menambahkan, pantas saja aku merasa wanita ini ada yang tidak beres. Melihat Hajun yang mengabaikannya, wanita itu berteriak dengan wajah yang merah merona, kamu harus percaya padaku. Hermes mengirimku untuk mengambil item itu, yang harus dikembalikan demi persiapan untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Mendengar itu, Hajun dan Lucio cukup terkejut. Apa? Hermes? Kamu dikirim ke sini oleh Hermes? Hajun menanyakan, ancaman apa yang kamu maksud? Tidak menimpali, si wanita itu menggigit benda seperti kelereng di mulutnya. Aku akan membayar karena sudah menghalangiku. Tidak lama dari itu, ledakan terjadi, angin berhembus dan asap tebal muncul menyelimuti tubuh si wanita itu. Setelah asap itu mereda, Hajun dibuat sangat terkejut dengan si wanita itu yang berhasil melarikan diri, dan hanya meninggalkan tali di lantai dengan pola memutar. Hajun pun menjadi heran dengan si wanita itu, bagaimana dia bisa melepaskan diri dari tali ini. Kemudian Shin berpindah ke sisi si wanita, ia merasa sangat kesal dengan kejadian yang ia alami hari ini. Ia tidak menyangka, jika dirinya akan menggunakan eliksir yang sangat mahal. Ia bertekad akan balas dendam pada Hajun apapun yang terjadi. Narator menjelaskan, eliksir yang digunakan bernama transformasi spiritual. Ketika dikonsumsi, eliksir ini akan membuat penggunanya menjadi tidak berwujud untuk sementara, dan memungkinkan mereka untuk melewati batasan fisik seperti tembok dengan waktu yang terbatas. Durasi pemakaian selama 4 menit 30 detik. Lalu narator memperkenalkan si wanita itu, dia bernama Seoyun, seorang hunter yang menjalin kontrak dengan Hermes. Beberapa saat setelah Seoyun sampai di dermaga, Hermes menghubunginya, ia menanyakan, apakah Seoyun berhasil melakukan apa yang ia perintahkan? Seoyun menimpali, jika dirinya gagal mengambil pedangnya, tapi dirinya berhasil mendapatkan item Ring of Dispel yang diminta Hermes. Dijelaskan, jika Ring of Dispel adalah salah satu artefak mistik dari legenda Raja Arthur, sebuah item berharga milik Lady of the Lake, penyihir yang memberikan Excalibur pada Raja Arthur. Lalu Hermes meminta Seoyun untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sampai Seoyun gagal untuk mengambil pedangnya. Seoyun menjelaskan, saat di kapal kargo sebelumnya, dirinya sudah menggunakan gas tidur dan membuat semua orang tertidur, tapi ada seseorang yang tidak terpengaruh. Mendengar itu, Hermes merasa sangat penasaran. Ia mengatakan, jika gas tidur yang ia ciptakan tidak akan ada seorang manusia pun yang akan mampu menghindarinya. Mereka pasti tertidur setelah menghirupnya. Lalu Hermes meminta Seoyun untuk menjelaskan, seperti apa orang itu. Di saat Seoyun sedang menjelaskan, Hermes segera menyela, apakah ada anak kecil bersama orang itu? Mendengar itu, Seoyun terdiam, ia merasa heran, kenapa mitikalnya bisa mengetahui orang itu. Lalu Hermes meminta Seoyun untuk tidak khawatir. Ia mengatakan, jika orang itu adalah seseorang yang dipilih olehnya secara pribadi. Mendengar itu, wajah Seoyun pun merona. Jika apa yang dikatakannya benar, itu artinya pangkatku lebih tinggi darinya. Jika aku bertemu dia lagi, aku harus menunjukkan posisiku sebagai seorang senior. Singkat cerita, keesokan harinya, Shin memperlihatkan Hajun yang sedang dalam perjalanan ke Olympus. Saat ini, Hajun sangat ceria, ia merasa sangat senang setelah menerima bayaran dari Guild Yeongwon. Dengan uang itu Hajun berencana untuk melunasi pembayaran rumah barunya secara penuh. Kemudian kita dibawa flashback ke waktu kejadian. Setelah semua orang terbangun, mereka semua disibukkan dengan Ring of Dispel yang menghilang. Seperti yang sudah diprediksi oleh Guild Yeongwon, pencuri benar-benar datang ke kapal ini dan membuat situasi menjadi kacau seperti ini. Namun senjata Seongjun yang dikirimkan ke negeri Jepang berhasil sampai dengan selamat. Lalu Lucio menanyakan alasan Hajun mau berkunjung ke kediaman Hephaestus. Hajun menjelaskan, karena dirinya sudah lama tidak bertemu dengan Hephaestus. Selain itu, dirinya juga ingin menanyakan, apakah ada cara untuk menggunakan sisik yang diberikan Hydra. Beberapa saat setelah itu, Hajun dan Lucio pun tiba di kediaman Hephaestus. Namun saat itu, Hajun dibuat heran dengan Hephaestus yang tidak menanggapi panggilannya. Melihat dari pintunya yang tertutup rapat, Hajun mengira jika Hephaestus sedang tidak ada di rumahnya. Merasa bosan menunggu, Lucio mengajak Hajun untuk kembali terlebih dulu. Dirinya merasa lapar dan ingin memakan makanan bulgogi. Tidak lama dari itu, Hephaestus datang dan memanggil Hajun. Saat Hajun menoleh, ia dikejutkan dengan seseorang yang bersama Hephaestus. Kebetulan kamu ada di sini. Aku baru saja membicarakanmu dengannya. Orang di sisi Hephaestus mengatakan, ternyata dia si pengantar barang yang terkenal itu. Dan terlihat, orang yang bersama Hephaestus itu ternyata seorang wanita dengan paras yang cantik dan menawan. Wanita itu langsung memperkenalkan diri, namaku Freya. Hephaestus menjelaskan, Freya adalah seorang pemimpin para Valkyrie, dan juga yang mengajarkan sihir pada Odin.
dewa tertinggi dalam mitologi Nordik. Tidak mendengarkan, Hajun menarik baju Hephaestus sampai tubuhnya terangkat. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu pikir jika dirimu itu Zeus? Bagaimana bisa kamu selingkuh dari Aphrodite? Hephaestus menyangkalnya, ia meminta Hajun untuk tidak menuduh sembarangan, dirinya tidak selingkuh. Kamu salah paham. Lalu Hephaestus mengatakan kebenarannya. Dia datang ke sini untuk meminta layanan pengiriman darimu. Dia adalah orang yang akan menjadi klienmu. Melihat kedekatan dan tingkah konyol mereka, Freya tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menduga jika rumor Hajun itu benar. Kamu memang orang yang sangat menghibur. Hahaha, apa kamu pikir aku dan Hephaestus memiliki hubungan? Hajun pun segera bersujud meminta maaf atas kesalahpahaman yang telah ia perbuat. Kamu terlalu cantik. Karena itu, aku mengira ada sesuatu yang lebih dari ini. Freya menimpali, tidak apa-apa. Jika istri Hephaestus ada di sini, dia juga pasti akan berpikiran seperti itu. Lalu Freya menunjukkan sebuah amplop surat. Ia mengatakan, jika dirinya ingin mengirimkan surat ini pada penguasa Helheim. Bersamaan dengan itu, suara ding terdengar, kirim surat ke penguasa Helheim untuk mencari tahu kejadian aneh yang terjadi di Valhalla. Batas waktu 120 jam, biaya pengiriman 500.000 poin. Mendengar itu, Hajun kebingungan, ia bertanya-tanya, apa itu Valhalla, dan di mana Helheim itu? Lucio menjelaskan, jika Helheim itu suatu tempat yang sering disebut sebagai alam baka dalam mitologi Nordik, seperti halnya Tartarus, yang mana itu adalah dunianya orang mati. Dengan sangat khawatir, Lucio mengingatkan, jika mereka ke sana mereka pasti akan menghadapi bahaya. Mendengar penjelasan itu Hajun terdiam, dulu aku akan langsung mengambil pekerjaan ini tanpa pikir panjang. Tapi sekarang, aku tidak punya alasan lagi untuk mengambil pengiriman yang membahayakan nyawaku. Aku sudah punya rumah yang nyaman dan juga banyak poin yang disimpan. Bahkan jika sekarang aku pensiun dari pekerjaan ini, uangku sudah cukup untuk menghidupi keseharianku dan Lucio. Akan tetapi, Lucio dibuat sangat terkejut ketika Hajun mengatakan, aku menerimanya, aku bisa berangkat sekarang juga kalau kamu memintanya. Dalam hati Hajun mengatakan, tapi bagaimana caranya aku menolak 5 miliar won? Hajun menambahkan, semakin banyak bayaran yang diberikan klien, semakin bagus layanan yang akan mereka dapatkan. Tepat setelah Hajun mengatakan itu, Lucio segera melesatkan tendangan kuat ke punggungnya. Uang, uang dan uang, apa hanya itu yang kamu pedulikan? Apa kamu pikir uang itu lebih berharga daripada nyawamu?